Sialan kau. Alana melempar berkas yang ada di atas meja ke arah Cleopatra. Namun dengan sigap Kenan menangkisnya agar tidak mengenai Cleo. Ingin rasanya ia memarahi Alana karena udah berani hendak melukai istrinya. Namun Kenan harus menahan keinginannya itu saat mengingat Alana adalah sepupu Cleopatra. Sudah aku katakan, cepatlah cari kekasih, lalu menikah. Lupakan pria brengsek itu, agar kau bisa mengetahui bagaimana nikmatnya bercinta. Kau pikir aku belum merasakan apa itu bercinta? Sahut Alana tidak mau kalah. Apa? Jangan bilang kau sudah... Cleopatra menatap tidak percaya pada sepupunya. Apalagi saat melihat senyum penuh arti di bibir Alana. Tapi bagaimana bisa? Dengan siapa? Jangan katakan kau pernah bercinta dengan Abian. Bukan tanpa alasan kalian mencurigai mantan kekasih Alana. Karena hubungan Abian dan Alana terjalin cukup lama. Keduanya bahkan hampir menikah jika saja saudara kembar Alana tidak merebut Abian. Rahasia, ucap Alana dengan tersenyum. Sementara Kenan yang duduk di samping Cleopatra hanya bisa menarik napas dengan panjang saat kedua wanita itu justru membahas sesuatu yang tidak penting. Padahal ia memeriksa kandungan Cleopatra karena ingin mendengar semua tentang baby yang ada di dalam kandungan istrinya. Jadwal periksa selanjutnya tidak perlu ke dokter Alana. Aku akan mencari dokter kandungan yang lebih kompeten, ucap Kenan setelah masuk ke dalam mobil. Ia begitu kesal karena selama 1 jam lamanya mendengar perbincangan tidak penting antara Cleopatra dan Alana. Apa aku tidak salah dengar? Kau ingin mengganti Alana dengan dokter yang lebih berkompeten? Kau lupa, Alana itu dokter spesialis obstetri dan ginekologi terbaik lagi. Sahut Cleo dengan sedikit emosi karena suaminya mempertanyakan kemampuan sepupunya. Terbaik bagaimana? Alana itu seharusnya membahas tentang kandunganmu, tentang baby kita, bukannya membicarakan hal yang tidak penting. Apalagi pembicaraan itu tentang dia yang tidur dengan... Ken? Cleo menutup mulut Kenan dengan wajah yang kesal. Meskipun mereka saat ini berada di dalam mobil dan hanya ada sopir yang duduk di depan, tapi tidak seharusnya Kenan membicarakan hal pribadi sepupunya. Kenapa kau berubah jadi banyak bicara seperti ini? Aku emosi, Cleopatra Meyer. Aku datang kemari karena ingin mengetahui lebih banyak tentang baby kita, tapi Kenan terdiam saat Cleo menyerahkan sebuah foto yang mirip dengan apa yang dilihatnya di dalam layar monitor milik Lana. Itu hasil foto USG baby kita. Kenan hanya diam, tidak menggubris sama sekali perkataan Cleo. Kedua mata berbinar menatap foto hasil USG tersebut, namun tetap memperlihatkan raut wajah yang datar. Tadi kau keluar lebih dulu, jadi tidak tahu saat Alana memberikannya, ucap Cleo sembari menatap wajah suaminya. Kenapa kau diam aja? Kau tidak senang? Tanyanya dengan bingung saat melihat wajah Kenan yang terlihat datar tanpa ekspresi apapun. Tadinya ia pikir Kenan akan bahagia mengingat betapa bersemangatnya dia saat melakukan pemeriksaan pada kandungannya. Tentu saja senang, jawab Kenan dengan datar, masih menatap dengan takjub pada hasil foto USG tersebut. Ia bangga dan tidak menyangka bibit unggul yang ia tanam setiap malam sudah menampakkan hasilnya meskipun masih belum berbentuk. Aku yakin anak kita kelak akan tampan sepertiku, ucapnya dengan tersenyum sembari memasukkan hasil USG tersebut ke dalam dompetnya. Dan jika perempuan akan cantik sepertiku, sahut Cleo dengan penuh percaya diri. Kenan ikut mengamini perkataan istrinya sembari mengusap perut Cleo dengan perlahan. Karena aku sudah mengandung anakmu, apa boleh aku meminta sesuatu? Tentu saja, kau boleh minta apapun, tas, perhiasan, bahkan juga kau meminta pulau, akan aku berikan. Cleo menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan itu semua. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Kenan dengan mengerutkan keningnya. Bukankah semua yang ditawarkannya tadi adalah kesukaan istrinya? Tapi Cleo justru menolaknya. Sebelum aku katakan, kau harus berjanji terlebih dahulu akan mengabulkan keinginanku. Oke, aku berjanji akan mengabulkan apapun yang kau inginkan. Apapun? Tanya Cleo untuk memastikan kembali.
Kenan menganggukkan kepalanya tanpa ada keraguan sedikit pun, karena dia yakin bisa membeli apapun yang Cleo inginkan dengan uangnya. Ah, terima kasih sayang. Cleo ingin mengecup pipi suaminya, namun Kenan menolehkan kepalanya hingga kecupan itu mendarat pada bibir pria itu. Katakan, apa yang kau inginkan? Kenan menyusuri wajah cantik Cleo dengan kecupan. Aku ingin melakukan pemotretan karena kebetulan ada sponsor yang ingin menggunakan aku sebagai modelnya. Tidak boleh, potong Kenan dengan cepat dan tegas. Kenan, kau udah berjanji akan mengabulkan keinginanku? Protes Cleo dengan wajah yang ditekuk. Ya, tapi tidak untuk yang satu itu. Tapi aku menginginkannya. Aku ingin merasakan kembali kebahagiaan saat seluruh lensa kamera menyorot dan memotret wajah cantikku ini. Kalau hanya itu yang kau inginkan, aku akan membeli 100 kamera dan menyuruh semua pelayan untuk memotretmu tanpa harus kembali ke dunia modeling. Kau itu, aku ini sedang tidak bercanda, gerutu Cleo dengan kesal. Aku pun tidak sedang bercanda, Cleopatra Meyer. Kenan memperlihatkan raut wajahnya yang serius. Kau itu menyebalkan. Cleo mengalihkan tatapannya pada jendela mobil daripada melihat wajah Kenan yang membuatnya kesal. Dan selama di perjalanan pulang menuju Mansion Meyer, Cleo mogok bicara. Ia tidak menggubris sama sekali apa yang diucapkan Kenan, karena masih marah keinginannya tidak dituruti. Padahal dia hanya meminta agar diizinkan menjalani pemotretan, bukan berlenggak-lenggok di atas catwalk. Itu pun hanya selama beberapa bulan saja. Setelah perutnya terlihat membuncit, Cleo pun akan berhenti menjalani pemotretan. Sementara Kenan yang duduk di samping Cleo hanya bisa menghela napasnya dengan kasar. Ia tahu saat ini wanitanya tengah marah karena keinginannya tidak dipenuhi. Tapi ia melakukan semua itu karena tidak ingin kehamilan Cleo terganggu dengan kesibukan wanita itu. Dan alasan utamanya karena Kenan tidak mau sampai Cleo menjadi pusat perhatian daripada pria di luar sana. Belum lagi jika wanita itu menjalani pemotretan dengan pakaian seksi, pasti tubuh indah Cleo akan menjadi konsumsi publik. Kini sudah 3 hari, Kenan dibuat pusing oleh sikap Cleo yang mendiamkannya, karena bukan hanya dia, tapi wanitanya itu juga udah tidak mau melayaninya di atas ranjang. Dan itu sangat menyiksa pikirannya, juga menyiksa miliknya yang sudah merindukan sentuhan Cleopatra. Mau sampai kapan kau mendiamkanku? Kenan merangkul Cleo dari belakang, karena saat ini wanitanya tengah berdiri di balkon kamar mereka. Sampai kau mengabulkan keinginanku, jawab Cleo tanpa membalikkan tubuhnya. Ia lebih memilih menatap langit yang gelap daripada menatap wajah tampan suaminya. Baiklah, keinginanmu akan aku kabulkan. Benarkah? Cleo membalikkan badannya dengan tersenyum bahagia. Ya, tapi hanya untuk 1 minggu. Apa? Tapi 5 hari, ucap Kenan dengan tegas. Tapi Kenan, 3 hari? Oke, 1 minggu, aku rasa cukup, ucap Cleo pada akhirnya daripada tidak sama sekali. 5 hari dengan syarat pakaian yang sopan dan aku harus ada di setiap pemotretanmu. Baiklah, mau tidak mau, Cleo menyanggupi semua syarat yang diberikan Kenan. Lagi pula tawaran pemotretan yang diterimanya itu untuk sebuah kosmetik kecantikan dan pakaian dari brand ternama. Jadi, pakaian yang akan dikenakannya nanti tidak mungkin pakaian yang mini. Sekarang kita makan malam, karena aku tidak mau baby kita kelaparan di dalam sana. Kenan mengusap perut rata istrinya. Oke. Cleo merangkul mesra tangan Kenan, berjalan menuju lantai bawah, di mana ruang makan berada. Namun saat mereka baru aja sampai di ruangan tengah, dikejutkan dengan suara cempreng dan khas milik seorang Kailin. Hai Kak Ken, kakak ipar. Kailin berjalan dengan santai mendekat pada Kenan dan Cleopatra. Dari mana saja kau? Kenapa baru pulang? Kenan bersiap untuk marah, namun tidak jadi saat Kailin menangkupkan kedua tangannya sebagai permohonan maaf. Aku ini sedang patah hati, Kak. Pria yang aku cintai ternyata... Aku tidak bertanya apa sedang kau alami, potong Kenan dengan cepat. Dia tidak mau mencari tempat curhat kisah asmara adiknya.
karena ujung-ujungnya Kenan yang akan kesusahan dengan permintaan tidak masuk akal Kailin. Seperti saat adiknya itu patah hati karena Orion. Yang aku tanyakan, kemana kau pergi selama ini? Bukankah aku menugaskan kau untuk menjaga Cleopatra? Dengarkan dulu apa yang ingin aku katakan. Jangan memotong, gerutu Kailin sambil menghela napasnya dengan kasar. Selama beberapa hari ini, aku pergi jalan-jalan untuk menghilangkan rasa sedih karena patah hati, dan tanpa sengaja aku bertemu dengan... Kailin terdiam sesaat, lalu memanggil seseorang yang ikut pulang bersamanya. Cleopatra dan Kenan yang mendengar Kailin menyebut sebuah nama, langsung terkejut saat melihat sosok tersebut. Keduanya tidak menyangka akan bertemu kembali dengan sosok yang telah lama tidak mereka lihat. Berani sekali kau membawanya kemari. Kenan menatap tajam kepada adiknya karena udah lancang membawa sosok yang sangat ia benci. Sosok yang tidak punya hati karena udah menjebaknya tanpa perasaan. Kak, diam Kai, dan Anda pergilah. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami, ucap Kenan dengan tegas tanpa menghiraukan sosok wanita itu yang tengah menangis. Kak, kenapa kau tega mengusir Mom Sophia? Walaupun Mom Sophia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tetap ibu kandung kita, ibu yang telah melahirkan kita. Ya, wanita yang ikut pulang bersama Kailin adalah Mom Sophia, ibu kandung dua bersaudara Meyer, yang melarikan diri setelah penjebakan yang dilakukan untuk putranya tidak berhasil. Tidak ada seorang ibu kandung yang tega meninggalkan anaknya hanya untuk menikah dengan pria yang lebih kaya. Dan tidak ada seorang ibu kandung yang tega menjebak putranya sendiri hanya untuk membuat rumah tangga anaknya hancur. Tapi Kai, Sophia menahan putrinya saat hendak membelanya. Apa yang dikatakan ke kamu benar. Mom memang jahat dan tidak pantas menjadi ibu kandung kalian. Tapi Mom, kakak harus tahu keadaan Mommy dan apa yang terjadi selama ini. Kailin tidak akan membiarkan ibu kandungnya kembali hidup susah di jalanan, sedangkan dirinya dan Kenan hidup dalam kemewahan. Sophia menggelengkan kepalanya agar putrinya itu tidak lagi bicara yang akan menyebabkan Kenan semakin marah. Kenan, Mommy tahu kesalahan yang udah memperbuat itu tidak bisa dimaafkan, tapi... Sophia diam sembari mengusap air matanya. Tapi Mom berharap suatu hari nanti kau mau memaafkan semua kesalahan Mommy. Sophia ingin mendekat dan memeluk Kenan untuk yang terakhir kalinya, tapi putranya itu tidak mau didekati dengan mengangkat satu tangan ke arahnya. Ken, Cleo yang sejak tadi diam mulai bersuara saat melihat penolakan yang dilakukan suaminya pada Nyonya Sophia. Jangan seperti itu, walau bagaimanapun dia itu mamimu. Kenan hanya diam tanpa mau menanggapi perkataan Cleo. Hatinya udah terluka sebanyak 2 kali, jadi dia tidak ingin terluka untuk yang ketiga kali. Cleopatra, Sophia kini menatap menantunya. Maafkan aku, yang dengan sengaja ingin menghancurkan hubungan kalian. Sophia menangkupkan kedua tangannya sebagai permintaan maaf, karena tidak berani mendekat setelah penolakan yang dilakukan Kenan. Kau mau kan memaafkan wanita jahat ini? Cleopatra sempat terdiam sesaat lalu tersenyum. Walaupun sebenarnya aku masih kesal, tapi aku udah maafin Anda, jawab Cleo dengan jujur. Lagi pula, karena semua permasalahan kemarin, akhirnya Kenan dan dirinya menyadari satu hal, jika mereka udah saling mencintai. Terima kasih. Setidaknya, kini rasa bersalahku sedikit berkurang. Sophia lalu menatap kepada putra yang masih diam, dengan raut wajah dingin, diliputi oleh kemarahan. Baiklah, sekarang Mom pamit pulang. Mom mau pulang kemana? Bukankah Mommy tidak punya tempat tinggal? Kailin berusaha menahan langkah Mom Sophia. Mommy bisa tinggal dimanapun, kau tidak perlu khawatir. Sophia mengusap rambut putrinya dengan penuh kasih sayang, yang seharusnya sejak dulu ia lakukan. Namun karena ambisinya yang ingin menjadi wanita kaya raya, yang hartanya tidak akan pernah habis 7 turunan, ia pun dengan tega meninggalkan putrinya yang masih belum dewasa.